Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3, Prodi Pendidikan IPS Universitas Negeri Yogyakarta, yang terdiri dari 1 Miani Khairunisa, 2 Dwi Afrika Puspitaningrum, 3 Elinur Kumaladewi, 4 Rista Arifka, 5 Tantri Dwi Aprilia Handayani, 6 Anggun Rahmawati, 7 Maiga Alnukti, 8 Andi Raihanafi. Pada video ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kebijakan Ekonomi Internasional. Kebijakan Ekonomi Internasional. Kebijakan ekonomi internasional dalam artian luas adalah semua kegiatan ekonomi pemerintah suatu negara yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi komposisi, arah, dan kegiatan ekspor-impor barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut. Oleh karena itu, apabila sekalipun suatu kebijakan ditujukan untuk mengatasi permasalahan dalam negeri, tetapi jika secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap ekspor dan impor, maka dapat dimasukkan dalam kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ekonomi internasional dalam artian sempit adalah hanya meliputi kebijakan yang langsung mempengaruhi ekspor dan impor. Kebijakan ini berkaitan dengan ekspor barang dan jasa, di mana cakupannya sangat luas mengingat banyaknya barang atau jasa yang diekspor maupun diimpor, mulai dari barang konsumsi, produksi, dan tenaga kerja. Kemudian kesimpulannya, kebijakan ekonomi internasional adalah keseluruhan tindakan suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Kemudian keseluruhan tindakan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memperoleh komposisi, arah, serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Kemudian tujuan dari kebijakan ekonomi internasional ada 5. Yang pertama yaitu autarki. Autarki bertujuan untuk menghindarkan dari pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, politik, dan militer. Yang kedua yaitu kesejahteraan. Dengan mengadakan perdagangan internasional, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi dan kesejahteraan tersebut akan meningkat. Yang ketiga yaitu proteksi. Bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor dengan kebijakan berupa tarif atau kuota impor. Yang keempat, yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Perdagangan internasional berguna untuk menyeimbangkan neraca pembayaran dengan kebijakan yang berbentuk pengawasan devisa atau exchange control yang berfungsi mengatur atau mengawasi lalu lintas dan modal. Yang kelima, yaitu pembangunan ekonomi. Bertujuan untuk menunjang pembangunan ekonomi suatu negara, pemerintah dapat mengarahkan perdagangan internasionalnya dengan kebijakan dalam negeri antara lain. Yang pertama, yaitu perlindungan terhadap industri dalam negeri yang baru tumbuh atau infant industries. Yang kedua, mengurangi impor barang-barang yang non-esensial dan mendorong impor barang-barang yang lebih esensial. Dan yang terakhir, yaitu mendorong adanya ekspor. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan ekonomi internasional. Terdapat 3 instrumen penting dalam kebijakan ekonomi internasional. Yang pertama yaitu kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan ini meliputi tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan pada neraca pembayaran internasional, khususnya mengenai ekspor dan impor barang atau jasa. Contoh dari kebijakan perdagangan internasional adalah pengenaan tarif terhadap barang impor, bilateral, trade agreement, pengenaan kuota impor dan ekspor, dan lain sebagainya. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional. Kebijakan ini meliputi tindakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional, misalnya pengawasan terhadap lalu lintas devisa dan pengaturan lalu lintas modal jangka panjang. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri. Kebijakan bantuan luar negeri merupakan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan grants, pinjaman, bantuan yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan lain-lain. Materi selanjutnya adalah kebijakan ekspor. Umumnya,
Negara yang sedang berkembang lebih memilih kebijakan ekonomi terbuka, yaitu melakukan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Kebijakan ini akan membuka akses pasar ekspor bagi produk-produk mereka, sekaligus membuka sumber pengadaan barang modal dan bahan baku industri dari negara-negara lain. Secara teoritis, jika pengelolaan baik dan transparan, kebijakan ekonomi terbuka dapat mempercepat pembangunan ekonomi. Kebijakan perdagangan internasional terdiri atas kebijakan promosi ekspor, kebijakan substitusi impor, dan kebijakan proteksi industri. Kebijakan di bidang ekspor juga ditunjukkan untuk melindungi produksi dalam negeri, di samping memperoleh keuntungan. Beberapa kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor, yaitu yang pertama ada diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Untuk barang yang sama, harga untuk negara satu lebih mahal atau lebih murah daripada negara lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian atau dalam rangka perang aktif. Yang kedua, ada pemberian premi atau subsidi. Pemberian premi atau subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk memajukan ekspor adalah dengan memberi premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Pemberian premi atau subsidi itu antara lain berupa bantuan biaya produksi, serta pembebasan pajak dan fasilitas lainnya dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Yang ketiga ada politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kebijakan di mana masing-masing pemerintah memberikan kebebasan dalam ekspor dan impor. Yang keempat ada larangan ekspor, merupakan kebijakan atas suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Penyebabnya bisa karena alasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Materi selanjutnya yaitu kebijakan impor. Indonesia merupakan bagian dari kawasan pasar bebas AFTA pada tahun 2003, kemudian KAFTA pada tahun 2010, dan APEC yang berlaku untuk negara berkembang pada tahun 2020. Dengan masuknya produk-produk tersebut di Indonesia, pemerintah harus mampu mendorong produksi dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk-produk impor baik di pasar domestik maupun pasar ekspor, serta dapat mengawasi masuknya produk impor yang tidak sesuai dengan standar kualitas keamanan agar tidak membahayakan kesehatan konsumen dalam negeri. Adapun kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan impor adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan impor sebagai instrumen pengamanan perdagangan. Dikeluarkannya kebijakan impor tersebut dapat dipergunakan sebagai instrumen untuk menertibkan arus barang guna mengamankan produk dalam negeri karena melonjaknya produk barang-barang impor di pasar domestik. Kemudian yang kedua yaitu komitmen pemerintah Indonesia mengenai pelaksanaan kebijakan impor. Penerapan kebijakan perdagangan bebas bagi negara berkembang terlihat pada saat diselenggarakannya perundingan Uruguay-Ron, yang mana negara-negara maju mulai mendesak negara-negara berkembang untuk menerapkan komitmennya dalam tarif, dan sekaligus negara-negara berkembang mulai merasa berkepentingan untuk memperjuangkan penurunan tarif dan penghapusan non-tarif di negara maju. Kebijakan tersebut dirasakan juga oleh Indonesia sebagai bagian dari negara berkembang, karena Indonesia mulai menghasilkan dan mengekspor hasil manufaktur ke negara-negara maju. Untuk itu, dalam upaya memperjuangkan produk ekspor Indonesia secara internasional, Indonesia mulai lebih memperhatikan masalah penurunan tarif impor. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan impor di bidang pangan. Pangan olahan harus didaftarkan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, yang menurut pasal 6 dinyatakan bahwa pangan olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan gizi meliputi A. Parameter keamanan yaitu batas maksimal cemaran mikroba, cemaran fisik, dan cemaran kimia.
Kemudian B. Parameter mutu, yaitu pemenuhan persyaratan mutu sesuai dengan standar dan persyaratan yang berlaku secara cara produksi pangan yang baik untuk pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau cara distribusi pangan yang baik untuk pangan olahan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Dan C. Parameter gizi pangan, yaitu mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Yang D. Memenuhi persyaratan label pangan, yaitu keterangannya bentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan atau ditempatkan atau merupakan bagian dari kemasan pangan yang menunjukkan bahwa pangan olahan tersebut telah memenuhi standarisasi keamanan dan kesehatan bagi konsumen. Kebijakan tarif barir dan non-tarif barir. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif atau tarif barir dan kebijakan hambatan non-tarif atau non-tarif barir. Hambatan tarif atau tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Kemudian macam-macam penentuan tarif dan bea masuk, yaitu bea ekspor adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain atau di luar custom area. Kemudian bea transito adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut negara lain. Serta bea import, yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara atau di dalam custom area. Kemudian hambatan non-tarif atau non-tarif barir. Hambatan non-tarif atau non-tarif barir adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Dari Dr. Hamdi Hadi. Menurut Kindleberg dan Lindert 1978, kuota merupakan hambatan non-tarif yang banyak digunakan untuk membatasi masuknya impor barang jasa. Pemberlakuan kuota ekspor dan atau impor pada umumnya dilandasi dengan alasan, yaitu sebagai jaminan kemungkinan kenaikan pengeluaran ekspor dan atau impor akibat persaingan perdagangan luar negeri yang makin buruk, serta penerapan kuota memberikan kekuatan dan fleksibilitas administrasi kepada pemerintah. A.M. Ruckman dan R.M. Hodges mengelompokkan hambatan non-tarif atau non-tarif barir sebagai berikut. Yang pertama ada pembatasan spesifik, yaitu yang pertama ada larangan impor secara mutlak. Yang kedua pembatasan impor atau kuota sistem. Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang atau kuota impor dan pengeluaran barang atau kuota ekspor dari atau ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen. Yang ketiga ada peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu. Yang keempat peraturan kesehatan atau karantina. Yang kelima peraturan pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam peraturan kebudayaan. Yang ketujuh perizinan impor atau import license. Yang kedelapan ada embargo. Yang kesembilan hambatan pemasaran atau marketing. Kemudian yang kedua ada peraturan bea cukai, yaitu yang pertama ada tata laksana impor tertentu atau prosedur. Yang kedua ada penetapan harga pabean. Yang ketiga penetapan forex rates atau kurs falas dan pengawasan devisa atau forex control. Yang keempat ada konsulat formality. Yang kelima ada packaging atau labeling regulation. Yang keenam ada documentation needed. Yang ketujuh ada quality and testing standard. Yang kedelapan pungutan administrasi atau fees. Yang kesembilan tarif classification. Kemudian yang ketiga ada partisipasi pemerintah. Yang pertama ada kebijakan pengadaan pemerintah. Yang kedua ada subsidi dan
insentif ekspor. Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga, dan lain-lain. Yang ketiga ada countervailing duties. Yang keempat ada domestic assistance program. Yang keempat ada trade diverting. Yang kelima ada import charges. Yang keenam ada import deposit. Yang ketujuh ada supplementary duties. Yang kedelapan ada variable levies. Kebijakan perdagangan lainnya. Yang pertama ada dumping. Dumping adalah suatu kebijakan diskriminatif harga secara internasional atau international price discrimination yang dilakukan dengan menjual suatu komoditi di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan yang dibayar konsumen di dalam negeri. Menurut aturan The General Agreement on Tariff and Trade, dumping diartikan sebagai keadaan suatu produk dimasukkan ke dalam pasar negara lain dengan harga lebih rendah dari harga normal. Para ahli ekonomi pada umumnya mengklasifikasikan dumping dalam 3 kategori. Yang pertama, dumping sporadis. Dumping sporadis adalah dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri pada jangka waktu yang pendek dengan harga di bawah harga dalam negeri negara pengekspor atau biaya produksi barang tersebut. Yang kedua adalah dumping persisten. Dumping persisten adalah penjualan pada pasar luar negeri dengan harga di bawah harga domestik atau biaya produksi yang dilakukan secara menetap dan terus-menerus yang merupakan kelanjutan dari penjualan barang yang dilakukan sebelumnya. Yang ketiga adalah dumping predatory. Dumping predatory terjadi apabila perusahaan untuk sementara waktu membuat diskriminasi harga tertentu sehubungan dengan adanya para pembeli asing. Diskriminasi ini untuk menghilangkan pesaing-pesaingnya dan kemudian menaikkan lagi harga barangnya setelah pesaingnya tidak ada. Sedangkan menurut Robert Willig, ada 5 tipe dumping yang dilihat dari tujuan eksportir, kekuatan pasar, dan struktur pasar impor, yaitu yang pertama, market expansion dumping. Perusahaan pengekspor dapat meraih untung dengan cara menetapkan markup yang lebih rendah dari pasar impor. Alasannya, karena menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah. Yang kedua adalah cyclical dumping. Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas. Kemungkinan besar, biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait. Yang ketiga adalah state trading dumping. Latar belakang dan motivasinya hampir sama dengan kategori dumping lainnya, tetapi yang menonjol adalah akuisisi. Keempat adalah strategic dumping. Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategi keseluruhan negara pengekspor. Caranya, dengan memotong harga ekspor atau dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke negara pengekspor. Yang kelima adalah predatory dumping. Istilah ini digunakan pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan untuk mendepak pesaing dari pasar. Fungsinya untuk memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Kebijakan perdagangan lainnya yang kedua yaitu international cartel atau kartel internasional. Adalah suatu bentuk organisasi dari beberapa negara atau perusahaan pemasok atau supplier produk tertentu yang sepakat membatasi produksi dan ekspor mereka dengan tujuan memonopoli sehingga memaksimalkan keuntungannya. Monopoli yang dimaksud bukan monopoli by nature, akan tetapi monopoli yang sengaja dibuat sehingga terjadi persaingan curang atau unfair competition. Adapun contoh dari international cartel ini sendiri, yaitu diantaranya OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries, kemudian ada IATA atau International Air Transport Association, dan kemudian ada IBA atau International Bauxite Association. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami mengenai kebijakan ekonomi internasional.
Kami dari kelompok 3 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan atau perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.